Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah teknologi pengolahan pangan. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang ilmu sensoris dan pengaplikasiannya pada bidang pangan. Teman-teman sudah tahu belum sih, mengapa kita harus belajar ilmu sensoris? Jadi, secara singkatnya, memahami ilmu sensoris dalam bidang pangan sangat penting untuk kita pelajari karena akan membantu untuk menilai kualitas dan preferensi konsumen terhadap produk pangan. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini, tetap semangat dan stay tune ya. Pembahasan pertama yang akan kita pelajari sebelum masuk dalam ilmu sensoris, kita harus mengetahui apa saja indera pada manusia yang berperan dalam uji sensoris. Jika kita akan melakukan ujian sensoris terhadap suatu produk, maka dari produk tersebut kita akan menilai terkait penampilan atau visualnya, yaitu dengan indera penglihatan kita. Karakter flavor yang meliputi sifat olfaktori aroma, rasa pada saat dikonsumsi, tekstur produk dengan penekanan mekanis dan perabaan, serta sifat auditoria atau suara, terutama jika produk tersebut memiliki sifat yang crunchy. Yuk kita pelajari lebih lanjut terkait beberapa karakter uji sensoris dan peran dari indera kita. Pertama yang akan kita bahas yakni karakter visual yang merupakan atribut pertama dalam menentukan keputusan orang untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sifat produk pangan yang dapat dinilai dengan menggunakan indera penglihatan adalah warna produk, bentuk dan ukuran, tekstur atau sifat permukaan, kejernihan dan kekeruhan, dan tingkat karbonasi atau derajat effervescent. Selanjutnya, karakter flavor dari produk pangan. Flavor adalah istilah kesan yang diterima melalui sensasi kimia dari produk yang berada di dalam mulut. Cakupan karakter flavor berupa bau atau aroma produk, rasa dari produk, dan sensasi kimia trigeminal. Bau pada produk pangan biasanya diistilahkan dengan aroma, sedangkan untuk produk kosmetik dan parfum dikenal dengan istilah fragrance. Aroma maupun fragrance dari suatu produk terdeteksi ketika senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap masuk dan melewati saluran hidung dan diterima langsung oleh sistem penciuman yang dikenal dengan nama sistem olfaktori. Senyawa volatil yang diterima oleh sistem olfaktori dapat juga berasal dari produk pangan yang berada di dalam mulut. Hal tersebut karena dari sisi anatomi, rongga mulut dan rongga hidung saling terhubung. Kemampuan dari seseorang dalam mendeteksi aroma berbeda-beda. Adanya kasus anosmia atau ketidakmampuan dalam mendeteksi bau, sehingga perlu dilakukan seleksi pada panelis untuk menguji kemampuan dan kepekaan menggunakan jenis senyawa aroma yang diujikan. Kepekaan seseorang dalam mendeteksi aroma sangat tergantung dari keadaan fisiologis dan psikologisnya. Misalnya, kondisi lapar dan kenyang, mood, konsentrasi, ada tidaknya infeksi respiratori, dan khusus untuk perempuan adalah siklus menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya, yaitu rasa dari suatu produk. Rasa adalah persepsi akibat adanya senyawa kimia yang larut dalam air ludah dan diterima oleh sel peka yang berada di lidah dikenal dengan nama sistem gustatori. Jenis rasa dasar pada produk pangan terdiri atas 5, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Mekanisme pendeteksian rasa dasar disebabkan oleh adanya senyawa kimia yang bertanggung jawab untuk masing-masing rasa dasar tersebut. Seperti halnya rasa manis yang dihasilkan oleh keberadaan gula, beberapa jenis protein, dan senyawa lain dari bahan pemanis buatan pada suatu produk. Rasa asin dihasilkan karena adanya komponen garam seperti NaCl, KCl, dan garam lainnya. Rasa asam disebabkan oleh adanya senyawa asam yang menghasilkan ion hidrogen. Rasa pahit ditimbulkan oleh adanya senyawa alkaloid dan fenolik yang terdapat dalam bahan alam seperti kopi, teh, dan bahan tanaman lain. Rasa dasar kelima yaitu rasa umami yang dihasilkan oleh komponen asam amino seperti asam glutama yang terdapat pada bahan MSG dan bahan pangan hasil fermentasi seperti tempe, keju, dan kecap lainnya. Selanjutnya yaitu sensasi kimia dan trigeminal. Sensitivitas kimiawi merupakan reaksi yang dihasilkan oleh senyawa kimia dalam makanan yang memicu sensasi seperti panas, dingin, atau iritasi. Misalnya sensasi pedas dari cabai atau sensasi dingin dari mentol. Stimulasi trigeminal adalah respon dari saraf trigeminal terhadap rangsangan kimia yang menghasilkan sensasi seperti kesemutan, perih, atau mati rasa. Contohnya termasuk sensasi pedas dari wasabi atau jahe, atau rasa sejuk menyengat dari peppermint. Karakter sensoris berikutnya yaitu tekstur yang merujuk pada sifat fisik makanan yang dirasakan oleh indera peraba, mulut, tangan saat mengunyah atau memegang makanan. Atribut tekstur pangan dipilah lagi menjadi 3 istilah, yaitu viskositas untuk produk cairan, konsistensi untuk cairan dan semi padat, dan tekstur untuk produk padat dan semi padat. Atribut sensoris tekstur merupakan parameter yang sangat kompleks. Parameter ini berupa penilaian terkait daya tekan pada saat diberikan pada produk saat penggigitan ataupun pengunyahan.
Selanjutnya, perabaan pada mulut terkait tekstur produk seperti berpasir, berserat, kristalin, dan lain sebagainya, ataupun sifat kelembaban pada produk seperti basah, lembab, maupun berminyak. Karakter sensoris yang terakhir adalah auditori atau bunyi yang ditimbulkan saat proses pengigitan maupun pengunyahan, terutama pada produk pangan yang mengutamakan sifat kerenyahan melalui indera pendengaran. Pada pembelajaran ilmu sensoris ini, terdapat beberapa metode yang teman-teman perlu ketahui. Secara garis besar, metode analisis sensoris dibagi menjadi 3 kategori, yaitu uji afektif atau hedonik, uji diskriminatif atau pembedaan, dan uji deskriptif. Panelis yang digunakan juga disesuaikan dengan masing-masing metode uji. Uji afektif atau hedonik dapat menggunakan panelis kurang terlatih, namun untuk uji pembedaan dan deskriptif membutuhkan panelis terlatih untuk pengujiannya. Yuk kita bahas masing-masing metodenya. Yang pertama, yaitu uji hedonik, yang dibagi menjadi 2 kategori, yakni uji penerimaan dan uji kesukaan. Uji penerimaan digunakan untuk mengukur penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan, sehingga dapat mengukur tingkat penerimaan produk pangan berdasarkan pada sifat sensorisnya. Prinsip pengujian dari metode penerimaan ini, panelis diberikan sampel pengujian dan diminta memberikan nilai berupa skala penerimaan atau kesukaan dari produk yang telah disajikan. Selanjutnya, uji kesukaan digunakan untuk mengukur daya tarik pada suatu produk pangan. Prinsip pengujian dari metode ini, panelis disajikan sampel 2 atau lebih dan diminta untuk memberikan skala penilaian terhadap sampel tersebut, sehingga dapat diketahui sampel mana yang lebih disukai oleh panelis. Metode uji sensoris yang berikutnya yaitu uji pembedaan. Uji pembedaan digolongkan lagi menjadi 2 kategori, yakni overall different test dan attribute different test. Pengujian dengan metode overall different test bertujuan untuk mengikuti atau mengetahui apakah ada pembedaan secara umum antara 2 atau lebih sampel tanpa menentukan sifat spesifik yang berbeda. Untuk jenis pengujian ini masih dibedakan lagi menjadi 5 bagian, yakni triangle test, 2 out of 5 test, duo trio test, tetra test, simple different test, A not A test, dan difference from control test. Metode dari uji pembedaan berikutnya yang akan kita bahas yaitu attribute different test. Pada uji ini masih digolongkan menjadi 2 kategori lagi, yakni scoring test dan ranking test. Metode scoring test digunakan untuk membandingkan sampel mulai 3 sampel dengan maksimal 8 sampel. Pada pelaksanaannya, panelis memberikan skor numerik pada sampel berdasarkan intensitas atribut tertentu, misalnya aroma, rasa, atau tekstur, atau preferensi secara keseluruhan. Skor diberikan pada skala tertentu seperti 1-9 atau 1-5. Prinsip dari metode ini yaitu kuantifikasi penilaian indera terhadap kualitas atau atribut produk. Semakin tinggi skornya, maka semakin kuat atau diinginkan atribut tersebut. Sedangkan untuk prinsip kerja dari metode ranking test, yaitu panelis diberi beberapa sampel dan diminta mengurutkan intensitas dari suatu atribut tertentu secara berurutan dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Metode yang ketiga yakni uji deskriptif. Uji deskriptif merupakan uji analitis yang digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana perbedaan karakteristik sensoris spesifik dari produk. Uji deskriptif dapat digunakan untuk memperoleh deskripsi sensoris produk secara utuh, membantu mengidentifikasi bahan tertentu dan variabel pada proses, serta memastikan atribut sensoris mana yang penting bagi penerimaan produk. Uji deskriptif dibagi lagi menjadi 2, yakni uji deskriptif klasik dan uji deskriptif cepat. Uji deskriptif klasik membutuhkan panelis terlatih yang sudah melalui tahap seleksi dan pelatihan selama minimal 65 jam. Sedangkan untuk uji deskriptif cepat bisa menggunakan panelis tidak terlatih. Benar sekali ya teman-teman metode pengujian sensoris. Hal ini dikarenakan pentingnya mengevaluasi suatu produk berdasarkan tujuan tertentu dan kebutuhan data yang diinginkan atau hasil yang diharapkan. Teman-teman tetap stay tune ya, karena kita akan membahas beberapa poin penting lainnya dari materi analisis sensoris dan aplikasinya. Dalam penyelenggaraan evaluasi sensoris, terdapat 3 hal utama yang harus dikendalikan, yaitu lingkungan pengujian, produk, dan panelis. Alat ukur atau instrumen dalam evaluasi sensoris adalah indera manusia. Namun, indera manusia memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Untuk menghasilkan data yang valid, panelis dalam evaluasi sensoris dibagi menjadi 2, yaitu panelis terlatih dan panelis tidak terlatih. Panelis terlatih adalah panelis yang telah diseleksi dan telah mengikuti pelatihan untuk kemudian menjadi panelis terlatih. Sedangkan panelis tidak terlatih adalah orang awam yang biasa digunakan pada uji konsumen. Syarat umum untuk menjadi panelis tidak terlatih maupun panelis terlatih adalah mempunyai perhatian dan minat terhadap pekerjaan ini, dan dapat menyediakan waktu khusus untuk penilaian, serta mempunyai kepekaan yang dibutuhkan. Secara umum, tahap yang harus dilalui untuk menjadi panelis terlatih adalah tahap seleksi dan tahap pelatihan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan saat melaksanakan uji sensoris yakni ruang khusus untuk pengujian atau laboratorium sensoris.
Fasilitas ini diperlukan agar uji yang dilaksanakan bisa efisien, mengatasi gangguan konsentrasi yang mungkin akan terjadi pada operasional lain di laboratorium, serta meminimalisir gangguan antar responden. Oleh karena itu, fasilitas untuk pengujian sensoris minimal memiliki 3 ruangan, yakni ruangan penyiapan atau dapur, ruangan pengujian, ruangan yang dilengkapi dengan bilik atau sekat, dan ruang tunggu atau diskusi. Mari kita bahas masing-masing fasilitasnya ya teman-teman. Yang pertama yakni ruang penyiapan. Ruang penyiapan atau dapur difungsikan untuk menyiapkan sampel yang akan diujikan pada panelis. Ruang penyiapan bahan ini harus didesain berdasarkan produk yang akan dievaluasi. Panelis yang akan menguji produk tidak diperkenankan melewati ruang penyiapan ya teman-teman, karena dikhawatirkan akan bias dan hasil evaluasi produk yang didapatkan kurang maksimal. Selanjutnya yang kedua yakni ruang pengujian. Untuk ruang pengujian dibagi menjadi 2, yakni ada bilik atau booth yang merupakan ruang uji mandiri atau secara individu, dan yang kedua ruang pengujian bersama yang dibutuhkan saat mengevaluasi produk secara diskusi maupun untuk melatih panelis. Ruang pengujian juga harus cukup terpisah dari area ruang penyiapan bahan atau dapur, sehingga dapat mencegah migrasi aroma masakan atau bahan yang beraroma kuat sampai ke ruang pengujian. Yang ketiga yakni ruang tunggu atau ruang diskusi. Ruang tunggu seharusnya terletak cukup berjauhan dari ruang pengujian untuk mencegah terjadinya gangguan dari orang yang berbeda di ruang tunggu terhadap panelis yang berada di ruang pengujian. Ruang tunggu harus cukup nyaman agar anggota panel cukup sabar untuk menanti gilirannya. Apabila akan dilakukan uji sensoris, maka panelis harus mendapatkan penjelasan umum atau khusus yang dilakukan secara lisan atau tertulis dan memperoleh format pernyataan yang berisi instruksi dan respon yang harus diisi di ruang ini. Selanjutnya, panelis dipersilakan menempati ruang pengujian untuk kemudian disajikan sampel produk yang akan diuji. Selain ruangan uji sensoris, sebuah fasilitas untuk evaluasi sensoris akan lebih baik jika memiliki ruangan kantor, ruangan penyimpanan sementara, toilet, ruangan penyimpanan peralatan, ruangan penyimpanan sampel, dan ruangan lain yang disarankan. Selanjutnya, perlu diperhatikan juga lingkungan pada saat pengujian atau evaluasi produk yang akan dilakukan. Lingkungan juga sangat memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pengujian sensoris karena faktor-faktor di sekitarnya dapat mempengaruhi persepsi indera panelis dan konsistensi data. Faktor lingkungan seperti halnya lokasi yang jauh dari kebisingan, kecuali jika ruangannya dilengkapi dengan alat peredam suara. Selanjutnya, suhu dan kelembaban relatif lingkungan juga perlu diperhatikan. Secara umum, suhu dan kelembaban relatif diatur pada tingkat yang membuat panelis merasa nyaman, kecuali jika produk yang diuji membutuhkan kondisi yang tidak biasa. Ruang pengujian harus dijaga bebas dari bau. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memasang sistem sirkulasi udara dengan filter karbon. Dinding dan furniture yang digunakan pada ruang pengujian harus berwarna netral seperti putih ataupun abu-abu, sehingga tidak berpengaruh pada sampel yang akan diujikan. Pencahayaan juga merupakan faktor penting saat pengujian. Pencahayaan pada ruang pengujian harus seragam, bebas dari bayangan, dan dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari aplikasi ilmu sensoris dan pengembangan produk pangan. Dalam pengembangan produk pangan, ilmu sensoris sangat dibutuhkan terutama untuk pengembangan produk untuk menghasilkan produk baru maupun evaluasi produk yang sudah ada. Produk baru didefinisikan produk yang memang belum ada di pasaran dan belum pernah diproduksi oleh suatu perusahaan. Definisi produk baru juga mencakup perbaikan atau reformulasi produk yang sebelumnya telah ada di perusahaan maupun pasar. Perbaikan atau reformulasi tersebut dapat disebabkan oleh aplikasi teknologi produksi yang baru atau penggunaan konsep substitusi ingredient baru. Konsep produk baru dalam suatu perusahaan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, hasil riset pasar yang dilakukan oleh Departemen Research and Development, Marketing, maupun ide dari manajemen riset konsumen, dan beberapa gagasan umum lainnya yang berkembang di masyarakat. Setelah konsep produk baru diperoleh, selanjutnya dilakukan serangkaian pengujian untuk melihat prospek calon produk baru tersebut. Uji sensoris terhadap prototipe produk yang akan dikembangkan meliputi keseluruhan karakteristik yang bersifat kritis yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Uji sensori yang dilakukan meliputi uji pembeda untuk membedakan terhadap produk kontrolnya, uji afektif, dan uji deskriptif. Hasil analisis sensoris yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memperbaiki prototipe produk hingga mencapai karakteristik kualitas yang diharapkan. Oke teman-teman semua, pembelajaran kita mengenai ilmu sensori kali ini telah selesai. Secara keseluruhan, ilmu sensori sangat penting untuk pengembangan produk pangan karena membantu memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga sesuai dengan preferensi dan harapan konsumen, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan produk di pasar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.